Jadi ya memang kecerdasan manusia dengan kecerdasan seekor anjing tidak sama. Dua-duanya sama-sama mempunyai kecerdasan. Halo, dengan Ryu Hasan lagi di sini, tetap bersama sahabat setia Hangi. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum, Mimi Kuti Pipi Kuti Pam. Tadi ada yang bertanya seperti ini, Dok, kecerdasan itu apa menurut dokter gitu? Ya kalau ditanya seperti itu ya jawabannya adalah mungkin tidak sama dengan pada umumnya orang menganggap kecerdasan itu apa itu. Pada tayangan yang lalu kan pernah disebutkan bahwa kecerdasan itu bukan orang yang pintar matematika atau pintar kimia atau pintar fisika atau pintar biologi gitu. Itu adalah itu adalah pengetahuan kognitif gitu ya. Tapi kecerdasan itu apa? Secara biologi yang disebut kecerdasan itu adalah bagaimana salah satu atau setiap individu dalam hari organisme bisa mempertahankan kehidupannya selama yang dimungkinkan. Jadi ya yang namanya bakteri itu punya kecerdasannya sendiri, terus kemudian manusia itu juga punya kecerdasannya sendiri. Binatang-binatang lain, tumbuh-tumbuhan, jamur pun punya kecerdasannya sendiri untuk mempertahankan kehidupannya selama yang dimungkinkan. Itu adalah kecerdasan individu gitu. Jadi ya memang kecerdasan manusia dengan kecerdasan seekor anjing tidak sama. Dua-duanya sama-sama mempunyai kecerdasan gitu. Nah, seringkali kita itu menganggap misalnya binatang-binatang yang mempunyai perilaku seperti manusia sebagai lebih cerdik, lebih cerdas gitu. Padahal bagi kepentingan individu binatang tersebut belum tentu itu memiliki keunggulan ketimbang yang tidak berperilaku seperti itu gitu ya. Misalnya anjing yang bisa mengikuti gerakan lagu misalnya itu. Kita menganggap itu sebagai binatang yang cerdas itu. Tapi pada umumnya anjing tidak memerlukan kemampuan itu gitu. Yang diperlukan anjing bagaimana dia bisa mendapatkan makanan, bagaimana dia bisa bertahan hidup itu. Perilaku anjing yang seperti ini bagi kita, anjing ini cerdas itu. Bagi anjing itu sendiri malah ini merupakan handicap atau hambatan untuk mempertahankan kehidupan. Karena apa? Pada umumnya anjing tidak perlu mengikuti lagu untuk bertahan hidup gitu. Sama misalnya ada cerita atau ada berita tentang simpanse di kebun binatang di Amerika Serikat sana ya, yang dia itu seolah-olah cerdas itu. Kenapa? Perilakunya mirip manusia yang nakal gitu. Dia ngelemparin penonton yang datang dengan kerikil gitu. Nah, penonton itu menganggap bahwa ini Santino ini kalau kita datang dia ngelempari kerikil gitu ya. Jadi dia itu kadang-kadang kalau melihat Santino sudah cari batu, penontonnya itu lari gitu. Nah, suatu saat diam-diam Santino itu mengumpulkan kerikil-kerikil di malam hari itu. Begitu penonton datang langsung dilempari. Nah, bagi kita perilaku Santino, simpanse Santino ini dianggap kita ini cerdas banget dia. Dia mempunyai konsep masa depan, masa yang akan datang dan masa lalu itu. Bagi kita itu sebuah kecerdasan yang seperti kita ini. Tapi bagi simpanse hal-hal seperti itu tidak diperlukan itu. Jadi seringkali kita menganggap perilaku hewan lain selain manusia yang meniru manusia itu kita anggap sebagai kecerdasan. Tetapi bagi binatang itu sendiri itu belum tentu itu merupakan kecerdasan. Kenapa? Karena itu tidak bisa mendukung supaya binatang itu bertahan atau mempertahankan hidupnya lebih lama itu. Itu yang namanya kecerdasan. Kembali lagi, jadi kecerdasan itu apa? Kecerdasan itu adalah
seberapa mampu individu atau organisme itu mempertahankan kehidupannya selama yang dimungkinkan. Seperti manusia ini. Manusia ini selnya rata-rata membelah 50 sampai 55 kali selama hidupnya, itu ya, optimal gitu. Nah, optimalnya sel manusia ini membelah optimal 2,5 tahun sekali. Jadi kalau misalkan 50 kali pembelahan sel, gitu, terus kemudian masing-masing membelah itu 2,5 tahun sekali, maka usia optimal manusia itu sekitar 125 tahun gitu. Setelah itu udahlah ya, tubuh kita nggak bisa gitu ya. Nah, tapi itu manusia itu menghadapi ya infeksi, ya jatuh dari ketinggian, ya dibunuh oleh binatang lain, sehingga rata-rata umur manusia pada tahun 1900 itu, manusia itu meninggal pada usia 51 tahun. Jadi usia harapan hidup manusia pada tahun 1900 itu 51. Nah, dengan kemajuan ilmu kedokteran, teknologi, sains, dan ilmu kesehatan, maka manusia sekarang bisa memperpanjang rentang hidupnya sampai 87 tahun rata-rata itu. Artinya manusia dengan kecerdasannya itu mampu memperpanjang usia dari 51 tahun menjadi 87 tahun dalam waktu 100 tahun itu. Apakah ini kecerdasan? Iya, kecerdasan individual. Dalam hal ini adalah kecerdasan kolektif. Karena manusia itu secara bersama, bekerja sama, manusia di seluruh dunia, bagaimana caranya memperpanjang hidup kita. Dan akhirnya manusia mencapai nih, gitu ya, kemampuan untuk memperpanjang rentang hidupnya. Ini adalah kecerdasan individu. Tapi sebagai spesies, apakah ini akan memperpanjang eksistensi manusia di kehidupan? Ya nanti sejarah yang membuktikan gitu ya. Misalnya manusia itu yang paling lama rentang hidupnya dalam sejarah kehidupan bumi itu manusia yang mana? Homo erectus. Homo erectus itu bertahan 2 juta tahun lebih gitu ya. Sementara manusia Homo sapien ini baru 350.000 tahun ya. Manusia-manusia yang lain lebih pendek usianya. Ada Homo neanderthal itu 60.000 tahun yang lalu punah dia gitu ya. Homo floresiensis itu 20.000 tahun yang lalu udah punah itu. Jadi manusia Homo sapien ini bukan satu-satunya manusia yang pernah hidup di bumi. Itu yang namanya kecerdasan. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.